Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah telaah kurikulum yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai analisis kajian empiris penerapan K13 bidang matematika di tingkat pendidikan sekolah menengah. Baiklah, sebelum itu pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 12. Baiklah, yang pertama dari kelas 2A yaitu ada Putu Ria Puspitasari dan Nilu Santikayani. Dari kelas 2B yaitu ada saya sendiri, Niputu Devani Paradiasiwi dan IKD Dwi Budiarta. Selanjutnya dari kelas 2C itu ada Komang Ari Agus Sukrawan, dan terakhir dari kelas 2D yaitu ada Cindy Yosefin Alfiani Purba. Sebelum ke pembahasan materi, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran kurikulum 2013, selanjutnya ada implementasi pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, pemahaman guru dalam keberlangsungan proses pembelajaran berdasarkan K13, pemahaman guru dalam memberi penilaian dalam proses pembelajaran berdasarkan K13, penerapan K13 dalam bidang matematika di tingkat pendidikan sekolah menengah, dan yang terakhir yaitu ada kendala dalam penerapan kurikulum 2013 di bidang matematika di tingkat pendidikan sekolah menengah. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai perencanaan pembelajaran K13. Nah, melalui suatu perencanaan yang maksimal, seorang guru akan dapat menentukan apa saja strategi yang digunakan agar tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai. Nah, perencanaan pembelajaran itu sendiri meliputi kegiatan perumusan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan untuk menilai, nah pencapaian tujuan belajar tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara menyampaikan persiapan alat atau media yang akan digunakan. Nah, perencanaan pembelajaran guru itu dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh guru saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini pula ditujukan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, selanjutnya ada pun unsur-unsur dari proses perencanaan pembelajaran, yaitu yang adanya tujuan yang harus dicapai. Nah, tujuan ini merupakan arah yang harus dicapai, disusun secara jelas dan juga sistematis. Yang kedua, adanya suatu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, misalkan saja keputusan tentang waktu pelaksanaan, jumlah waktunya, pembagian setiap tugas, dan juga wewenangnya. Yang ketiga yaitu terdapat sumber daya yang mendukung. Nah, sumber daya yang mendukung ini pastinya di dalamnya meliputi adanya suatu penetapan sarana dan prasarana, anggaran biaya, dan sumber daya lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada implementasi. Implementasi adalah pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya. Nah, proses pembelajaran yang terkait dengan bahan atau isi pembelajaran ini bisa dikatakan berfungsi untuk mengukur seberapa jauh tujuan itu telah tercapai. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya melanjutkan materi mengenai implementasi pelaksanaan pembelajaran K13. Implementasi adalah pelaksanaan, di mana Browne dan Widawski dalam Usman dan Setiawan mengemukakan bahwa makna implementasi sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish. Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikannya lebih mudah dan lebih efektif. Pertemuan Nauli Joseph Mario Sinambela dalam tulisannya mengatakan bahwa kurikulum 2013 dan implementasinya dalam pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum 2013 menuntut agar pelaksanaan pembelajaran siswa diberi kebebasan berpikir dan memahami masalah, membangun strategi dalam menyelesaikan masalah, mengajukan ide-ide secara bebas dan terbuka. Implementasi guru di sekolah harus berupaya untuk mengorganisasikan kerjasama dalam kelompok belajar, melatih siswa berkomunikasi, menggunakan grafik, diagram, skema, dan variabel. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Materi selanjutnya yaitu pemahaman guru dalam keberlangsungan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013.
Dalam proses pembelajaran kurikulum 2013, proses pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, siswa dituntut lebih aktif dalam membangun pengetahuan, dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Guru hanya memberitahu tujuan pembelajaran, lalu guru akan memfasilitasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memberikan suatu masalah. Lalu siswa akan menyelesaikannya dengan berdiskusi, tanya jawab, membaca, atau merangkumnya sendiri. Nah, adapun aspek yang ditanamkan pada kurikulum 2013 ini adalah aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 81A tahun 2013 mengenai pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, berpusat kepada peserta didik, yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik, yang ketiga, menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, yang keempat, bermuatan nilai etika, estetika, logika, dan kinestetika, yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam dan menyenangkan. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu yang pertama mengamati, adalah proses mengamati fakta atau fenomena yang mencakup mencari informasi, melihat, mendengar, atau menyimak. Jadi, siswa diminta untuk melakukan pengamatan suatu fakta untuk membahas konsep-konsep dasar dari suatu fakta yang diamati tersebut. Yang kedua, mengumpulkan informasi adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa untuk menggunakan nalarnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan kepada siswa dengan cara mencoba mencari informasi-informasi dari berbagai sumber seperti dari buku, internet, atau berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, kegiatan mengumpulkan informasi seperti membaca literatur, melakukan uji coba, atau sebagainya menjadikan siswa lebih aktif dan semangat dalam menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diberikan dan dapat meningkatkan kebiasaan belajar yang baik. Yang ketiga, mengasosiasikan atau mengolah informasi, yaitu menggunakan informasi yang diperoleh tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Jadi, siswa diminta untuk menggunakan nalarnya dalam mengolah informasi yang ia dapatkan dari beberapa sumber yang telah dikumpulkannya dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dari informasi yang telah didapatkannya. Yang keempat, yaitu menginformasikan, yaitu mempresentasikan hasil yang diperoleh siswa dengan cara mempresentasikannya di depan kelas. Kegiatan mengkomunikasikan adalah sarana untuk menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar atau sketsa, diagram, ataupun dengan grafik. Kegiatan ini dilakukan untuk melatih rasa percaya diri dan mental siswa dalam menyampaikan hasil pengamatan siswa dalam bentuk presentasi di kelas. Dan yang kelima, menanya, yaitu siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang tidak dipahami dari materi yang telah dijelaskan oleh guru. Perkenalkan, nama saya Nilusa Nikayani dengan NIM akhir 085. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membawakan submateri yang keempat, yaitu tentang pemahaman guru dalam memberikan penilaian dalam proses pembelajaran berdasarkan K13. Cara penilaian. Pada kurikulum 2013, guru diharapkan dapat menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari para peserta didiknya. Nah, di sini ada 3 poin utama, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Nah, yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan cara memberikan penugasan kepada siswa, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, selain itu, guru juga dapat melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran di kelas. Nah, apakah siswa itu sudah mampu memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh guru, memberikan pertanyaan, dan juga memberikan kritik atau saran mengenai materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, selain itu, instrumen yang digunakan oleh guru untuk melakukan penilaian pengetahuan ini berupa tes, baik tes lisan maupun tes tertulis. Yang kedua yaitu penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini dapat dilakukan secara langsung, penilaian saat berdiskusi, dan juga menerima pendapat dari teman. Contoh, apakah siswa itu aktif dalam memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan, memberikan pertanyaan, dan juga memberikan kritik atau saran. Nah, instrumen yang biasanya digunakan oleh guru dalam penilaian berupa lembar pengamatan untuk menilai sikap dari siswa tersebut.
Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dilakukan dengan cara tes praktek ataupun tes project. Nah, instrumen yang digunakan oleh guru yaitu berupa rubrik untuk menilai keterampilan dari siswa tersebut. Jadi penilaian berdasarkan kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah peserta didik sudah mampu memenuhi kompetensi yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Yosefina Alvini Purba. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu mengenai penerapan K13 dalam bidang matematika di tingkat pendidikan sekolah menengah. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana penerapan K13 dalam bidang matematika di tingkat pendidikan sekolah menengah, pertama-tama kita harus paham terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan matematika. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memuat suatu konsep berupa operasi, angka, simbol, dan pola yang pasti. Nah, menurut Hendriana dan Sumarmo tahun 2014, matematika memuat suatu konsep dan operasi-operasi, tetapi pemahaman siswa mengenai hal-hal tersebut lebih objektif dibanding mengembangkan kekuatan dalam perhitungan-perhitungannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Nah, di dalam kurikulum 2013, secara garis besar, strategi pembelajaran dibagi menjadi dua bagian, yaitu strategi pembelajaran secara langsung dan tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai strategi pembelajaran secara langsung. Strategi pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut, peserta didik mampu melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Kedua yaitu tentang pembelajaran tidak langsung. Nah, pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung, tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkaitan dengan pengembangan nilai dan sikap, berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran matematika. Pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan dalam setiap kegiatan yang terjadi di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran kurikulum 2013, semua kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler terjadi proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran dalam bidang matematika. Nah, proses pembelajaran dalam bidang matematika terdiri atas 5 pengalaman pembelajaran pokok, yaitu yang pertama, mengamati, di mana dalam kegiatan pembelajarannya yaitu dapat dilakukan berupa pengamatan objek matematika. Sebagai contoh, misalkan dalam membahas materi volume bola, untuk menemukan volume bola dapat dilakukan pengukuran dan menghubungkan volume kerucut dengan volume setengah bola. Nah, siswa dapat melakukan percobaan dan pengamatan secara langsung terhadap objek bendanya. Baik, yang kedua itu ada menanya. Nah, dalam kegiatan pembelajarannya yaitu dapat dilakukan seperti mengajukan pertanyaan mengenai materi yang tidak dipahami oleh peserta didik dari materi yang telah dijelaskan atau diajarkan oleh pendidik. Nah, yang ketiga itu ada mengumpulkan informasi. Pengertian mengumpulkan informasi dalam pelajaran matematika tidak harus benda konkret yang dikumpulkan. Informasi dapat berupa konsep-konsep, teorema, atau sifat-sifat yang mendukung. Jadi, informasi tidak harus berupa hasil percobaan atau hasil pengamatan. Misalnya, untuk membuktikan rumus-rumus untuk tangen A plus B atau tangen A min B, diperlukan konsep tangen, sinus, dan kosinus.
Baik, selanjutnya yang keempat itu ada mengasosiasikan. Nah, yang dimaksud dari mengasosiasikan ialah memperluas konsep dan membuktikan konsep melalui penalaran induktif dari hal yang khusus ke hal yang umum, atau penalaran deduktif dari hal yang umum ke hal yang khusus. Yang terakhir itu ada mengkomunikasikan. Dalam kegiatan pembelajarannya dapat dilakukan dengan cara mempresentasikan hasil yang telah diperoleh oleh peserta didik dengan cara mempresentasikannya di depan kelas dengan menggunakan slide PowerPoint di Infocus. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini, mempresentasikan hasil yang telah diperoleh oleh peserta didik dapat digunakan dengan cara menggunakan slide PowerPoint di Zoom Meeting. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Ika Dek Dwi Widiarta akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai kendala dalam penerapan kurikulum 2013 di bidang matematika pada tingkat pendidikan sekolah menengah. Adapun kendala-kendalanya yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yang dimaksud adalah model pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang kedua, guru tidak banyak menguasai penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai, mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Yang ketiga, guru kurang memahami tujuan kurikulum 2013, di mana tujuan dari kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan aktif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang keempat, guru kurang mampu melaksanakan proses pembelajaran yang menuju keterampilan afektif, di mana keterampilan afektif yaitu siswa belajar tidak hanya dengan mendengarkan saja, namun juga dengan menggunakan panca indera lainnya. Yang kelima, terlalu banyak materi yang dikuasai oleh siswa, sehingga guru perlu mengkelompokkannya dan memilah materi tersebut. Yang keenam, guru kurang mampu melaksanakan proses pembelajaran dalam pelajaran eksperimen. Kesimpulan, dalam merencanakan suatu pembelajaran, ada 4 unsur yang harus dimiliki, yaitu adanya tujuan yang harus dicapai, adanya strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sumber daya yang mendukung, dan implementasi dari setiap keputusan. Sebelum kurikulum diimplementasikan, diperlukan peninjauan secara berkala dan dilakukan analisis secara cermat. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memuat suatu kumpulan konsep berupa operasi angka, simbol, dan pola yang pasti. Pembelajaran matematika tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, akan tetapi juga dapat mengembangkan beberapa aspek. Kurikulum 2013 menuntut siswa untuk kreatif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan menanamkan aspek sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Pemahaman guru mengenai proses pembelajaran juga bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah peserta didik sudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Adapun kendala dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ini adalah kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik, guru tidak banyak menguasai penilaian autentik, guru kurang memahami tujuan kurikulum 2013, guru kurang mampu melaksanakan proses pembelajaran yang menuju keterampilan afektif, dan kendala-kendala lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni.